Halo, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Ada progres apa dan cerita apa mungkin hari ini? Kabar saya baik, dan saya juga sudah melakukan apa yang Ibu sarankan sebelumnya. Oke. Saya sudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain keluar dari lingkungannya saya yang sebelumnya. Oke, itu satu progres yang baik ya Bu. Saya ikut senang mendengarnya dan mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu akan sampaikan pada saya lagi. Saya masih mempunyai keluhan dengan perasaan saya, kepercayaan diri saya. Saya itu kurang nyaman ketika melakukan presentasi atau berbicara di depan halayak umum. Oke. Apa yang membuat Ibu tuh tidak merasa nyaman ketika Ibu melakukan presentasi atau berbicara di depan umum? Saya itu selalu berpikir kalau teman-teman ataupun audiens saya itu tidak memperhatikan saya atau mengacuhkan saya. Dan itu tuh membuat saya merasa kurang percaya diri, dan saya berpikir jika saya itu diacuhkan atau tidak diperhatikan oleh teman-teman ketika saya itu melakukan presentasi itu membuat saya itu jadi kurang percaya diri dan merasa diri saya itu tidak menarik, sehingga teman-teman saya atau audiens saya itu tidak bisa memperhatikan saya. Oke. Bagaimana bisa Ibu beropini demikian terhadap diri Ibu sendiri? Hal itu terlihat jelas ketika saya membuka sesi tanya jawab, namun tidak ada teman-teman yang bertanya kepada saya ataupun menanggapi materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Apakah Ibu pernah bertanya atau sharing terhadap teman-teman Ibu bahwa diri Ibu tuh menarik gak sih? Ya, saya pernah bertanya kepada salah satu teman saya. Lantas teman Ibu beranggapan bahwa Teman saya itu beranggapan bahwa saya itu orang yang menarik dan mudah diajak ngobrol. terus bukannya itu hal bagus. Lantas apalagi yang kok bisa Ibu masih merasakan tidak ada orang yang memperhatikan Ibu? Karena saya tidak bisa percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh teman saya itu. Karena saya rasa, saya itu berpikir kalau dia itu mengatakan itu hanya untuk membuat saya merasa lebih baik, lebih nyaman, dan tidak insecure lagi. Oke. Bagaimana Ibu bisa mendiagnosa teman Ibu seperti itu? Apakah teman Ibu mungkin masa lalu pernah membuat kesalahan terhadap Ibu atau gimana mungkin? Ya, teman saya itu dulu pernah berbohong kepada saya. Oke, sampai sini cerita Ibu saya terima. Tapi pernah nggak sih Ibu itu nanya terhadap orang lain bagaimana pribadi Ibu selain dari teman-teman Ibu, mungkin dari siapa? Tidak pernah. Saya itu tipe orang yang sulit untuk percaya pada orang lain. Oke, bagaimana jika Ibu apa ya, meminta pendapat terhadap orang tua Ibu, misalnya seperti ayah atau ibunya Ibu? Mungkin orang-orang tersebut kan bisa Ibu percaya dan sedikit kemungkinan untuk Ibu tidak membocorkan cerita Ibu gitu. Tapi saya jarang sekali mempunyai waktu atau berkomunikasi secara langsung pada ayah dan ibu saya. Jadi saya jarang sekali untuk sharing seperti itu pada mereka. Lantas siapa yang sering Ibu ajak sharing? Tidak ada. Saya orang yang lebih sering untuk memendam apa yang saya rasakan, memendam masalah saya kepada siapapun itu. Oke. Lantas hal apa yang mendorong Ibu dan memberanikan diri Ibu untuk berani berkonsultasi dan bercerita dengan saya? Ya, yang saya pikirkan itu karena selama ini itu apa yang ada di pikiran saya itu sudah mengganggu aktivitas saya. Dan saya bisa sepenuhnya percaya kepada ibu karena ibu adalah seorang yang profesional dan memegang teguh pada kode etik. Oke,
Sebelumnya saya berterima kasih sekali terhadap ibu karena sudah percaya penuh terhadap saya. Namun cobalah ibu belajar berpikir positif. Karena tidak semua yang ibu pikirkan itu akan terjadi dan tidak semua yang ibu pikirkan itu seburuk yang ibu pikirkan gitu. Jadi mungkin teman ibu tidak menanyakan atau tidak menyanggah atau tidak menanggapi saat ibu presentasi itu bukan karena ibu tidak menarik, mungkin karena teman ibu tuh sudah paham atas materi yang ibu sampaikan. Tarik. Tidak bu, ibu itu adalah sosok orang yang menurut saya pribadi ibu adalah orang yang sopan, yang ramah, dan saya nyaman sharing dan ngobrol dengan ibu. Lantas validitas atau pengakuan dari siapa lagi yang ibu butuhkan untuk memberikan valid apa ya, berikan pengakuan terhadap diri ibu bahwa diri ibu adalah orang yang tidak orang yang menarik gitu. Yang saya butuhkan itu hanya feedback positif dari teman-teman ketika saya presentasi, minimal itu menanggapi gitu apa yang materi yang sudah saya sampaikan, sehingga itu tuh bisa membuat saya itu merasa jauh lebih baik dan lebih tenang gitu, dan merasa itu apa yang sudah saya sampaikan itu tersampaikan dengan baik pada mereka. Oke. Itu semua orang itu kan ada pro dan kontra ya bu ya. Jadi jika tidak bisa semua orang itu harus mengikuti kemauannya ibu. Jadi ibu harus belajar cobalah pelan-pelan untuk menerima apapun respon dari orang lain, entah itu pro atau kontra. Karena lambat laun jika hal itu dilakukan, maka hal itu akan membiasakan kedewasaan ibu akan lebih jauh lebih baik dan tanpa ibu sadari. Apa yang ibu katakan itu terdengar sulit bagi Iya. saya, dan tapi saya akan mencoba untuk melakukannya, tapi saya tidak berjanji ya, karena itu terdengar sangat sulit dan seperti di luar kemampuan saya. Oke. Tidak apa-apa bu, itu sudah satu niat yang bagus. Saya hargai kemauan ibu dan saya sarankan ibu coba perlahan dan jangan terlalu memaksa diri ibu. Baik Bu, terima kasih untuk konseling kali ini. Saya sudah merasa sedikit lebih baik karena sudah bercerita dan berkeluh kesah dengan ibu. Ya oke. Sama-sama, saya pun juga dengan senang hati mendengarkan sharingan keluh kesah dari ibu. Saya harapkan di pertemuan kita yang akan datang ada progres yang lebih jauh lebih baik dari cerita-cerita ibu. Terima kasih.